memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evans Matthew dengan NIM 214500205 di kelas alternatif penyelesaian sengketa dan teknik negosiasi B dengan dosen pengampu Bapak Hapusan Sahala Raja Sinaga SHMH. Video ini dibuat dengan arahan dari dosen pengampu untuk memenuhi penilaian yang ada dengan mengangkat putusan nomor 18 garis miring PDTG titik S garis miring 2023 garis miring PN Bekasi. Pada kesempatan kali ini dalam perihal mediasi untuk menyelesaikan suatu sengketa, saya membahas atau memediatorkan kasus web prestasi secara virtual melalui aplikasi Zoom. Di sini saya berkedudukan sebagai mediator dan dibantu oleh rekan saya Yosua Naburju sebagai penggugat dan rekan saya yang lain Elizabeth sebagai tergugat. Baik, mediasi akan saya mulai ya. Kepada kedua belah pihak, apakah sebelumnya saudara penggugat dan tergugat sudah pernah mengikuti proses mediasi? Belum, Mediator. Oke, baik, keduanya belum berarti ya. Baik, karena belum pernah mengikuti proses mediasi, saya akan menjelaskan mediasi itu sendiri terlebih dahulu ya. Adapun mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, adapun dalam mediasi kali ini saya akan menyampaikan tata tertib dan peran saya. Adapun yang menjadi tata tertib, yang pertama berbicara secara bergantian. Kemudian tidak ada interupsi atau memotong pembicaraan. Dilanjutkan dengan tidak memberikan kata-kata verbal sebagai suatu ancaman atau serangan. Dan kemudian tidak boleh menggunakan handphone. Dan yang terakhir, tidak boleh merekam isi pembicaraan. Nah, adapun peran saya sebagai mediator adalah, saya sebagai mediator berada di posisi netral, memfasilitasi proses perundingan, dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk permasalahan. Saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Kemudian saya menentukan jadwal agenda pembicaraan dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi ini. Jika adanya keberhasilan atau kesepakatan dalam perundingan ini, maka saya akan membuat akta perdamaian sebagai suatu pernyataan bahwasannya mediasi sudah selesai dan berakhir. Nah, bagaimana kepada para pihak yang bersengketa? Apakah Anda menyetujui ketentuan-ketentuan yang sudah saya sampaikan? Kami setuju, mediator. Baik, kita mulai saja ya mediasi saat ini. Pertama, saya ingin mendengar duduk perkara dari pihak penggugat terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, terima kasih, mediator. Saya akan menjelaskan secara rinci perkara yang terjadi antara kami. Baik, di sini saya sebagai penggugat, saya mewakili dari PT Mizuno Leasing Indonesia. Saya akan menyampaikan duduk perkaranya ya, mediator. Jadi, hubungan kami terjadi karena adanya perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor 000008755-002 yang tertanggal 24 Januari 2023 beserta lampiran-lampirannya yang ditandatangani secara bersama antara saya dengan pihak tergugat, mediator. Kemudian pihak tergugat dalam perjanjian ini meletakkan jaminan fidusia yang dimana berupa 1 unit mobil Fortuner, Olni Fortuner 4x2 VRZ diesel tahun 2016 yang berwarna hitam dengan nomor polisi B1682 KJG. Nah, kemudian Pak, seiring berjalan waktu, suatu hari si tergugat ini mogok melakukan pembayaran selama 6 bulan jika kami perkirakan. Nah, selama 6 bulan itu jumlah yang kami totalkan itu sebesar 484.860.000 rupiah. Nah, jika dia per bulannya itu dia si pihak tergugat harus membayarkan 8.081.000 rupiah per bulannya, mediator. Nah, dengan adanya kerugian seperti ini yang terjadi kepada kami, saya dirugikan ya kan, mediator kan. Nah, dalam hal ini saya melakukan mempunyai inisiatif baik mengadakan mediasi seperti ini. Tapi saya perhatikan dari pihak tergugat tidak ada etikat baik setelah saya melakukan seperti ini. Oke, baik, jadi seperti itu ya pihak penggugat. Lalu bagaimana tanggapan pihak tergugat atas pernyataan penggugat? Meresponi tanggapan dari penggugat ini, saya sangat menyayangkan apa yang beliau katakan, Pak. Padahal saya sudah mengajukan berkali-kali surat keringanan atau ketidakmampuan saya untuk membayar.
Jangan ngomong seenaknya dong, Tenang, penggugat. Kepada penggugat harap tenang. Taati peraturan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Silakan dilanjutkan tergugat. Ketidakmampuan saya untuk membayar dalam waktu dekat karena adanya kendala finansial yang saya alami, Pak. Makanya itu juga jadi penyebab saya juga mengajukan peminjaman uang dengan jaminan fidusia. Namun, surat permohonan keringanan atau ketidakmampuan membayar yang saya ajukan itu tidak di-ACC, Pak, oleh penggugat. Oke, baik, dimengerti. Lalu bagaimana tanggapan penggugat? Baik, jadi begini Pak, saya jelaskan lagi Pak ya. Saya sudah baik-baik menghubungi pihak tergugat ya Pak ya. Namun pihak tergugat tidak merespon hal yang saya kerjakan. Kemudian saya melayangkan surat somasi 2 kali juga. Tidak direspon juga oleh pihak tergugat. Nah, dari situ perusahaan kami memberikan label kepada pihak tergugat ini bahwa beliau sudah menciderai janji yang telah kami buat sebelumnya. Yakni dalam hal ini prestasi dan tidak ada etikat baik dari tergugat. Karena dari pihak saya sebagai penggugat sudah dirugikan. Meskipun ada jaminan fidusia yang diberikan oleh tergugat. Nah, karena ada jaminan fidusia itu, saya bawa kasus ini ke mediasi. Daripada saya nanti maju ke tahap pengadilan, akan lebih kompleks nantinya. Oke, baik. Sekarang saya menyimpulkan pokok sengketa di sini adalah terjadi cedera janji oleh penggugat sehingga timbul kerugian seperti itu ya Pak ya. Jadi artinya cedera janji ini dibuat oleh tergugat sehingga timbul kerugian yang dialami oleh penggugat selama 6 bulan. Namun pihak tergugat juga tidak dienakan karena adanya penolakan pengajuan keringanan atau pengajuan ketidakmampuan untuk membayar angsuran tersebut selama 6 bulan. Bagaimana para pihak? Apakah setuju dengan pernyataan saya? Setuju, mediator. Saya setuju mediator, namun saya menawarkan bagi si tergugat ya, bahwasanya dalam tenggang waktu 1 minggu ke depannya untuk memberikan angsuran pokok selama 4 bulan dulu ke belakang ya. Yang belum dibayarkan itu ada 6 bulan. Nah, saya menawarkan supaya si tergugat membayarkan 4 bulan terlebih dahulu. Terus, adapun dalam penawaran ini tidak secara bebas, namun sebagai kepastian hukum untuk melaksanakan perjanjian ini. Oke, bagaimana tergugat? Apakah menerima tawaran penggugat? Baik, saya menerima penawaran Anda untuk membuat ulang perjanjian. Nah, untuk pembuatan perjanjian ulang, kira-kira pihak penggugat ada usul waktu dan tempat untuk membuat perjanjian ulang? Baik, saya akan memberikan usul. Saya bisa di hari Jumat, itu tanggal 19 Januari 2024 di Sumurrekon Mall Bekasi tempatnya sekitar jam 10 pagi. Bagaimana pihak tergugat? Izin Pak, tapi saya di jam 10 pagi itu masih ada jadwal di kantor. Apakah bisa di-over ke jam 5 sore? Bagaimana baik, kalau pihak setuju? Oke, baik. Berarti pihak penggugat sudah setuju ya. Kita akan melaksanakan pembuatan perjanjian ulang di tanggal 19 Januari 2024 bertepatan pada hari Jumat di Summarecon Mall Bekasi pada pukul 5 sore. Baik, apabila kedua belah pihak sudah sepakat untuk dibuat perjanjian ulang, maka dengan hal ini juga akan ada penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Bagaimana pihak, apakah setuju? Setuju Pak Mediator. Oke, baik. Di sini rasanya mediasi ini berakhir dengan damai, pembayaran multiguna. Mediasi ini sudah selesai ya, seperti itu. Nah, baik, terima kasih Pak Mediator. Ini baik. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan oleh para pihak? Sudah cukup Pak Mediator. Selanjutnya akan direkam 19 Januari 2024 pada pukul 5 sore ya untuk mengadakan perjanjian ulang dan juga menandatangani akta perdamaian. Baik, sekian mediasi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya para pihak tergugat dan penggugat. Terima kasih. Terima kasih.